Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Mega Dulitawati, Saya Ade Samsudin. Saya Alika Istiqomah. Saya Dina Salsabila. Saya Yunita Widianilo. kami akan menampilkan video pembelajaran dengan metode brainstorming. Selamat menyaksikan video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Saya nggak salah kelas ya. Sekarang tuh materi mata pelajaran bimbingan dan konseling, benar ya? Benar. Oke. Bimbingan konseling hari ini pada pagi ini saya akan memberikan sebuah pelayanan yang saya yakin akan menarik buat kalian. Pelayanan ini akan saya sampaikan ke kalian dengan metode brainstorming. Nanti kalian mengungkapkan ide-ide kalian dari materi yang saya akan berikan. Oke, materinya kita akan membahas materi kenakalan remaja dengan submateri itu dampak dari perilaku menyimpang seks bebas. Tahu kan? Pasti sering dengar dong permasalahannya, problemnya di lingkungan atau mungkin di lingkungan sekitarnya ada terjadi atau lihat internet atau lihat juga di televisi banyak sekali. Akhir-akhir ini sangat banyak sekali tentang penyimpangan seks bebas ini. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalamnya lagi, yang paling utama yang mau saya bahas adalah pengertian atau apa sih seks bebas itu, perilaku menyimpang seks bebas itu apa sih? Ada yang punya gambaran kira-kira seks bebas itu apa? Satu kata untuk seks bebas itu apa kira-kira? Ada yang punya? Perilaku penyimpangan seksual. Ya, seks bebas berarti di luar batas. Oke. Nah, berarti kalau dibilang satu kata di luar batas. Ya. Jadi pengertian seks bebas itu perilaku seks yang hubungannya itu dilakukan di luar nikah. Jadi sudah benar-benar tidak sah di mata agama, di mata sosial juga memang tidak sah. Jadi perilaku seksual di luar nikah ini pada prakteknya itu biasanya gonta-ganti pasangan. Kalau kita sudah menikah ya sudah pasangan kita satu. Tapi kalau perilaku seks bebas ini lebih cenderung ke gonta-ganti pasangan. Misalnya hari ini dengan si A, nanti selanjutnya dengan si B, dengan si C. Itu perilaku seks bebas. Dan ini parahnya, lebih parahnya itu di sekarang ini tuh terjadinya bahkan ada hubungan seks bebas itu yang tanpa emosional. Maksudnya tanpa emosional itu tanpa ada rasa, tanpa ada juga kecenderungan apa ya, memiliki atau tanpa ada basic pacaran pun itu bisa terjadi perilaku penyimpangan seks bebas. Jadi bisa juga yang akar dari permasalahan prostitusi ini kan awalnya itu mungkin dari seks bebasnya ini. Oke, kalau kita sudah tahu apa itu seks bebas, ada nggak sih yang tahu faktor penyebab terjadinya kira-kira apa ya? Kita bahasnya itu di kalangan remaja ya. Kenapa sih bisa ada seks bebas di kalangan remaja? Apa tuh? Kira-kira kenapa tuh faktornya? Mungkin keseringan nonton video porno kali ya, ya? Wow, betul sekali itu. Kalau semakin kita nonton, semakin rasa ingin tahu, penasaran, pengen coba-coba. Nah itu mungkin bisa jadi tuh salah satu faktor pencetus yang memang mudah banget diakses ya dengan menonton video asusila tersebut yang jelas larangan bahkan di website di Indonesia pun ya Kemeninfo itu sudah memblokir semua situs-situsnya. Cuma yang namanya remaja penasaran ada aja akalnya untuk bisa akses situs tersebut ya. Mungkin ada yang lain selain video porno atau video asusila? Lainnya perhatian dari orang tua. Bisa, betul sekali, lalainya perhatian. Jadi orang tua yang kurang mengerti kemauan anaknya apa, anaknya perasaannya lagi bagaimana, anaknya melakukan hal apa di luar sana. Mungkin bisa jadi karena kesibukan orang tua juga ya,
atau ada pula yang tidak punya orang tua, pokoknya lalai dari perhatian orang tua mau saudara atau apapun ya. Mungkin itu. Yang mana lagi? Apalagi faktornya kira-kira? Mungkin pergaulan ya. Iya betul sekali, pergaulan juga itu lingkungan ya, pergaulan itu lingkungan ya, sama aja seperti pergaulan. Misalnya kalian usia seperti kalian berteman dengan mahasiswa atau enggak berteman dengan orang yang sudah bekerja, notabene usianya jauh di atas kalian yang memang sudah waktunya sudah matang, sudah memang kenal dengan seksual ini atau bahkan sudah menikah. Nah kalian rasain itu si abang itu kayaknya begini, si kakak itu begini. Nah ada rasa ingin tahu, mencari tahu akhirnya udah nyobain sekali pengen lagi. Nah itu karena seperti itu salah satu faktor juga betul. Ada yang lain faktornya selain tadi video, kurangnya apa namanya tadi, kurangnya perhatian, ada juga tadi pengaruh lingkungan, ada apa lagi kira-kira coba apa? Rasa Ingin tahu rasa ingin tahu itu nomor satu. Rasa ingin tahu, kalau kita nggak pengen tahu disodorin sama video juga bodo amat kan ibaratnya gitu ya. Nah ini karena kita rasa ingin tahu yang luar biasa, pengen tahu apa sih itu. Nah karena rasa ingin tahu itu, jadi coba nih lagi main game tiba-tiba ada iklannya yang agak kebuka dikit, kamu klik, dilempar ke sebuah situs yang lain, alhasil adalah videonya. Kalau di tahun 2000-an itu rata-rata penyebaran video itu menggunakan CD player yang dijual bebas di mana-mana, yang bisa dibeli sama kalangan seperti kalian. Kalau itu maksudnya ada apa namanya? Ada sedikit susahnya ya, harus punya uang, harus beli dulu, harus jalan dulu dengan lauknya lah misalnya gitu ya, dia cari video gitu ke yang penjual video seperti itu. Tapi kalau sekarang semakin marak itu kalau mudahnya mau akses video. Nah bisa internet yang saya bilang tadi itu dengan iklan dan lain sebagainya, itu banyak cara kalian untuk mengakses video tersebut. Itu salah satu faktor utama selain rasa ingin tahu. Jadi kalian udah tahu nih faktor terjadinya perilaku seks bebas itu kan udah tahu nih. Secara garis besar berarti intinya rasa ingin tahu. Apapun kalau yang didasari dengan rasa ingin tahu, pengen coba-coba ya udah, mau lihat video ya, mau dengan alasan apapun ya, saya pengen coba, orang saya pengen tahu rasanya bagaimana bisa. Itu intinya berarti seperti itu. Nah kalau kalian sudah punya gambaran apa itu seks bebas, faktornya ada apa saja, bisa kalian apa namanya tuh berpikiran buat saya nggak mau melakukan hal itu, bisa menjauhi hal tersebut gitu. Jangan sampai kalian bahkan ikut meramaikan maraknya seks bebas yang akhir-akhirnya sangat tinggi. Dari tadi faktor rasa ingin tahu yang besar, misalnya seperti itu kan, udah pengen tahu rasanya bagaimana, udah apa namanya, ada pula handphone di tangan, kan itu udah faktor yang luar biasa yang makin maraknya lagi terjadinya seks bebas. Oke, kalau faktornya sudah, berarti kita bicara dampak itu yang saya mau bahas, dampak negatif dari penyimpangan perilaku seks bebas ini. Kalau dampak berarti negatif. Dampak negatif menurut kalian apa? Dampak negatif simpel aja, nggak usah dijabarkan. Simpelnya apa sih dampak negatif yang utama deh? Apa dampak negatif? Jadi penyakit HIV, berbagai macam penyakit ya. Jadi bukan hanya masalah HIV aja, itu banyak, ada sifilis, ada apa tuh, kayak jamur, seperti jamur gitu, terus apa gonore dan lain sebagainya. Itu penyakit yang luar biasa yang karena apa kan gue pengen masalah tadi, rasa pengen tahu, pengen coba, terganti yang ini, terganti yang ini. Nah itu yang nomor satu adalah penyakit. Lain itu dari mengorbankan masa depan, betul banget tuh, mengorbankan masa depan. Kalau sampai dia kehilangan mahkotanya di usia yang muda, nanti masa depannya bagaimana? Nah itu banyak sekali faktor yang nanti kalau
pernah pada usia remaja itu masa mengorbankan, sangat mengorbankan masa depannya. Ada lagi kan? Apalagi kira-kira dampak negatifnya? Dampak di psikologisnya mungkin Bu seperti kayak depresi. Nah, bisa jadi kalau dampak psikologis luar biasa ya. Contohnya lagi misalnya kalau tadi udah mengorbankan masa depan itu berkaitan dengan dampak psikologis, dampak psikisnya juga ya. Seperti yang karena saya menyesal kalau ini nanti masa depan saya bagaimana ya. Terus nanti kalau tiba-tiba dia harus hamil dengan usia yang masih usia kalian, usia muda yang notabene apa sih hamil itu buat kalian kan nggak ngerti apa sih, masa punya anak sih seusia SMP, SMA, masa punya anak belum kebayang kan bagaimana nanti saya hamil, mengandung, lalu melahirkan, mengurusi anak itu bukan perihal masalah mudah dalam satu waktu yang bisa diselesaikan dengan gampang. Dan itu dampaknya luar biasa untuk psikis kalian yang tadinya kalian masih harus bermain, usia mencari tahu jati diri karakter kalian, tiba-tiba kalian hamil yang harus menjadi seorang ibu yang harus, kalau laki-laki harus bertanggung jawab. Nah di usia yang kerja aja belum kan gitu, ibaratnya belum bisa menafkahi orang lain, itu jauh hebat untuk dampak psikisnya. Bahkan ada orang yang bisa stres atau depresi ya karena tertekan, belum lagi malu sama lingkungan, hukum sosial juga luar biasa. Wah, si A tuh hamil karena pacaran misalnya, atau si B tuh hamil karena pacaran. Si B kan ngambilin orang di sana di sekolahnya. Nah itu tekanan-tekanan seperti itu wah luar biasa, bikin kita depresi, lama-lama bikin jadi murung diri, dan banyak sekali itu contoh-contoh seperti itu. Yang ujung-ujungnya memang ke psikis kita. Mau apapun masalahnya, nanti kalau kena sakit misalnya, sakit, kenapa ya dia bisa kena HIV? Jangan-jangan dia, itu hukum sosial juga kan berlaku. Itu contohnya dampaknya juga seperti itu. Saya punya sebuah video, ada beberapa video tentang yang terjadi ya, kenakalan seks ini, yang terjadi di usia kalian. Kalian bisa simak video ini, nanti kalian boleh kemukakan pendapat kalian tentang video ini. Saya akan tampilkan videonya ya. Silakan kalian lihat video ini. Ya, pemirsa, pergaulan bebas kalangan pelajar sungguh memprihatinkan. Betapa tidak di Provinsi Lampung, berdasarkan data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung, belasan pelajar sekolah menengah pertama di salah satu SMP negeri kota ini dalam kondisi hamil. Temuan 12 siswi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Lampung dalam kondisi hamil menjadi ironi bagi dunia pendidikan tanah air. Menanggapi temuan data ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi serta akan meminta klarifikasi dari pihak yang meluncurkan data tersebut. Ya kita mau cek dulu, sudah pasti ini informasi baru ya untuk saya, mungkin kawan-kawan yang lain monitor secara intensif, tapi saya baru dapat informasi, kita akan coba cross check dulu. Nah tadi saya tanya, ini sumbernya dari sama mana? Peristiwa memalukan ini juga menuai keprihatinan serta kekhawatiran bagi para orang tua. Para orang tua siswa berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian khusus atas temuan ini. Gejala-gejala kayak gini kan tentunya kita prihatin ya. Nah sebagai orang tua tentunya kita harus proaktif, kita harus lebih ada pendekatan dengan anak-anak, kita tanya teman-temannya seperti apa. Kami mohon untuk pemerintah dan khususnya Dinas Pendidikan bisa menambah di pelajaran sekolah tentang edukasi seks tingkat sekolah lah. Sebelumnya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung melansir data 12 siswi SMP di Provinsi Lampung dalam kondisi hamil awal Oktober lalu. Tidak diungkapkan kapan fakta mencengangkan ini terjadi. Namun menurut pihak PKBI, persoalan kehamilan dini di kalangan pelajar rupanya telah terjadi secara merata di Lampung. Pergaulan bebas di kalangan pelajar, khususnya di Provinsi Lampung, diduga menjadi salah satu penyebab utamanya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi Anyus melaporkan.
Mencengangkan, miris, prihatin, 3 kata ini yang menggambarkan perasaan saya dan mungkin juga Anda ketika mendengar kasus ini. Siswi dan siswa SMP melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Lebih memprihatinkan lagi karena ternyata yang merencanakan dan merekam video asusila ini juga masih duduk di bangku SMP dan berjenis kelamin perempuan. Marah dan berontak, akhirnya FP melepaskan korban dan korban turun tangga pulang sendiri. Hati ayah mana yang tak hancur mengetahui bahkan menyaksikan video putri di bawah umurnya melakukan tindakan mesum asusila. Video yang kemudian bahkan beredar di masyarakat luas. Sebagai teman sama bapak gitu, saya bilang sama dia, benar atau buruk, kamu tetap anak saya. Kamu tanya sejujurnya apa yang terjadi. Lebih memukul hati karena ternyata perekaman video asusila murid SMP ini berlangsung di sekolah, ditonton beramai-ramai dan direkam siswi SMP lainnya. Tak kurang dari 6 siswi yang terlibat. Saya kira kecolongan tidak, karena kita sudah menyisir anak itu agar turun, agar pulang gitu kan. Kecuali yang ekskul. Cuma di tengah-tengah kita kami lagi sholat Jumat, semuanya bapak ibu guru yang laki karyawan, termasuk satpam, lagi sholat Jumat, rupanya mereka masuk lagi. 6 siswi SMP meminta teman perempuannya beradegan seksual dengan adik kelas dan merekam dengan telepon genggam. Semuanya anak di bawah umur. Dan ternyata sudah 3 kali terjadi. Mengapa? Ya, ini disimpulkan memang kejadian perbuatan mesum tersebut suka sama suka ya. Namun kita telah memeriksa pihak AE sebagai pemeran wanita dalam rekaman tersebut. Ada keterangan yang perlu dikonfirmasikan dengan keterangan sebelumnya, ya, yang dikatakan agak dipaksa. Ya temennya yang maksa itu. Harus melakukan. Harus melakukan itu gitu. Ya, karena dia diancam gitu, katanya dia ada video, ada segala macam itu kan. Udah dari awal dia punya sesuatu yang buat anak saya gitu. Dia takut sekali gitu. Dia rapotnya jelek aja takut. Apalagi sampai dia harus dikeluarin sekolah, bagaimana ya kalau... Suka sama suka atau dipaksa bukan menjadi perhatian utama kami. Yang membuat tak habis pikir, ada apa dengan remaja-remaja kita. Penelusuran kami selanjutnya bahkan menemukan ada kasus seks bebas di bawah umur yang lebih mencengangkan. Perkosaan oleh anak sekolah dasar. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini Polda Metro Jaya masih melanjutkan pemeriksaan kasus video asusila murid-murid SMP Negeri 4 Sawah Besar, Jakarta, dan rencananya hari ini ayah salah satu siswi akan diperiksa. Dan besok kami akan menayangkan hasil penelusuran akan kejadian-kejadian seks bebas di antara anak di bawah umur yang ternyata lebih mencengangkan. Murid SD sekolah dasar memperkosa temannya. Sudah disimak ya tadi videonya, ada 2 video tuh yang tadi kalian lihat, kalian tonton videonya. Nah sekarang ini mau tanya pendapat kalian tentang video tersebut. Maksudnya tuh menurut kalian bagaimana sih, atau komentar gitu ya, komentar kalian tentang video tersebut. Oke, dimulai dari siapa nih? Dari Adinda deh, Adinda dulu. Bagaimana? Yang saya simak dari video tersebut, yaitu ada salah satu siswi yang melakukan hubungan sampai 25 kali dengan lelaki yang berbeda. Itu biasanya menyebabkan ketagihan ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kalau sampai berganti-ganti itu yang saya
emosinya belum terkendali, jadi itu bikin lagi udah nyoba sekali pengen lagi gitu, karena belum bisa apa ya mengkontrol emosionalnya seperti itu contohnya. Lalu sekarang yang kedua, Alika, gimana menurut pendapat kamu, Alika? Tingkat emosional yang masih rendah, ya betul sekali, berkaitan tadi dengan yang berkali-kali itu ya. Jadi emosional karena di usia kalian nggak dipikir matang lagi, belum matang juga tingkat kematangan kaliannya, jadi ya udah coba sekali, belum coba lagi, penasaran lagi, saya bilang ya coba lagi, nah itu karena belum masih labil ya, ibaratnya gitu ya, masih labil, masih mau coba gitu. Selanjutnya ini kan sebenarnya apa tadi? Kurangnya sex education antara perempuan dan laki-laki. Organ reproduksi perempuan dan juga dengan perempuan yang tahu lebih dengan reproduksi laki-laki. Saking penasarannya mereka jadi ingin gitu. Jadi coba-coba tapi karena ini juga kali ya, seks edukasi atau pendidikan edukasi di Indonesia itu sangat rendah, bahkan bisa dibilang kalau kita bicara seks secara formal seperti ini malah dianggap tabu ya. Seperti masa sih guru jadi ngomongin gituan, jadi anggapannya tabu dan kurang enak, kurang pas di telinga orang Indonesia gitu ibaratnya seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan seks edukasi sangat rendah di Indonesia karena siswa itu masih kenapa sih ngebahasnya masalah itu, ada malu-malu, ada gitu. Sama halnya seperti contoh mata pelajaran IPA tentang alat organ reproduksi atau alat reproduksi tersebut ya. Nah, ketika dijelaskan sama guru itu kan yang lain malah jadi bahan candaan, malah ketawa nanti di luar malah jadi bahan untuk ejekan atau bulian. Nah, jadi masih kurang melek nih untuk baik orang tua juga untuk para peserta didik atau siswanya juga masih kurang melek dengan seks edukasi atau edukasi seks tersebut ya. Karena kalau di sekolah ada seks edukasi itu pasti kan dikasih tahu, oh ini loh nggak boleh itu karena ini, nanti seusia begini tuh negatifnya nanti alat reproduksinya bagaimana kalau sudah melakukan seks seperti ini di usia segini, atau hamil di usia muda itu nanti resikonya apa. Nah, itu salah satu termasuk dari seks edukasi. Dan saat ini yang saya lakukan, layanan saat ini juga itu seperti salah satunya mendukung seks edukasi, memberitahu kalian kalau ini nggak baik loh, ini bisa kita hindari loh, karena faktornya seperti ini, nah faktor-faktornya bisa kita hindari sejak dini supaya tidak terjadi seperti hamil dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa, seks edukasi itu memang harusnya lebih dikedepankan lagi ya. Betul. Lalu ada pendapat apa yang keempat dari Ade? Mungkin kurangnya perhatian dari orang tua ya. Karena kurangnya perhatian dari orang tua juga menyebabkan anak juga salah pergaulan. Itu salah pilih teman juga ya, bisa ya. Orang tua juga nggak tahu bagaimana perasaan anaknya hari ini, apa dia habis putus, atau nggak dia ada bertengkar di sekolah atau masalah apa di luar sana, atau salah pilih teman dan orang tuanya nggak tahu dia biarin aja seperti itu, tahu-tahu salah jalan. Nah, itu kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak juga itu bisa bikin jadi salah satu faktor terjadinya permasalahan ini. Jadi penting sekali itu komunikasi. Nah, baiknya sama kalian semua yang ada di sini. Kalau menurut pendapat saya, teman curhat yang paling enak adalah orang tua. Jadi kalau kalian punya masalah apapun, kalian bisa curhat dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, sampaikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, pendapat kalian dikemukakan ke orang tua. Itu ada baiknya seperti itu dibanding kalian harus salah jalan, salah pilih teman curhat, ibaratnya seperti malah jadi tidak baik nanti hasilnya. Itu pendapat kalian tentang video tersebut bagus-bagus. Berarti kalian sudah sangat menyimak ya video tersebut. Oke, kalau kalian dari awal tadi kita sudah bahas pengertiannya, sudah bahas faktornya, sudah bahas juga dampak-dampaknya. Bahkan saya sudah kasih contoh kasus ya, sebuah kasus yang terjadi, memang itu kasus yang terjadi marak ini. Saya mau tanya nih, solusi kalian, solusi supaya kalian tidak terjerembab atau kalian tidak ada di kasus ini, supaya kalian bisa menghindari kasus ini. Kira-kira menurut kalian itu apa ya solusinya? Ya, mulai dari Ade deh, apa solusinya nih kira-kira? Kalau menurut saya kita harus mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Nah, balik lagi seperti
menjaga komunikasi dengan orang tua. Kalau kamu dapat komunikasi yang baik dengan orang tua, saya yakin kedepannya juga pasti kamu bisa pilih jalan yang baik. Lalu menurut ini apa nih? Memilih teman, karena teman yang baik akan menjadi kita yang baik, kita akan terbaik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kita akan Itu seperti cermin ya. Jadi kalau kita pilih teman tuh harus yang baik, bukan harus apa, kita harus pandai memilih teman yang oh ya ini yang jalan yang baik nih, yang nggak bakal bikin saya jadi kosong gitu ya, nggak bakal jadi ke jalan yang buruk. Nah, itu pilih teman juga pilih lingkungan. Jangan kamu pilih ke lingkungan yang notabene dia mereka suka nonton tengah malam dan kamu ikut ya, kamu kan ikut terbawa arus. Kamu karena kematangan emosional tadi yang belum tercipta di usia kalian ini. Tapi sejalannya waktu, kalau kalian tadi saya bilang tadi dekat dengan orang tua, terus pilih pergaulan juga jangan salah gitu ya. Yang tepat itu saya yakin kalian akan ada di jalan yang lurus. Kalau menurut pendapat Alita gimana ya untuk menghindarinya? kalau menurut saya pribadi, sebenarnya lebih dengan kegiatan yang positif dulu, seperti menjalankan hobi. Berarti mengisi waktu luang ya? Contohnya apa tuh? Hobinya misalnya apa? Hobi misalkan olahraga. Terus sekali itu paling gampang kita cari ya. Kalau misalnya kita lagi nggak ada pekerjaan, kita jogging, itu udah hal paling simple, nggak pakai modal, kita habiskan buat olahraga. Contohnya jogging, nggak usah pakai modal apa-apa, kamu jalan santai, lari segala macam itu di lingkungan rumah itu juga bisa dilakukan. Gitu. Ngisi waktu luang gitu sekali daripada kita berpikir kalau kita lagi bengong, kebanyakan bengong di rumah, apalagi masa pandemi, PJJ di rumah seperti ini, kalau bengong ya handphone, tiba-tiba jadi kebuka ke arah pikiran negatif, kebuka video yang asusila tersebut, itu pikirannya malah jadi ke sana. Kalau waktu luangnya kamu isi dengan cara tadi seperti yang kamu bilang tadi, olahraga ya, atau enggak kalian membuat sebuah karya, misalnya suka melukis, bikinlah lukisan ya kan, atau kalian bikin atau misalnya bikin video, boleh nggak bu video animasi tentang pembelajaran? Boleh. Bikin lagu boleh. Iya tuh banyak mengisi, intinya mengisi waktu luang. Seperti itu ya. Terakhir coba tadinya bagaimana? Menurut saya solusinya yaitu memperkuat agama Islam. Jadi kalau kita kuat, karakter kita kokoh, itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Jadi berkaitan juga dengan pendidikan agama yang harus kuat, pendidikan seksual juga tadi ya, pendidikan seksual juga harus ada, sex education tadi ya. Jadi semua itu saling berkaitan sebenarnya. Kalau misalnya agamanya sudah kuat, dapat edukasi yang benar ya, edukasi tentang seks itu yang benar, bukan yang asal-asal yang bukan yang kamu dapat info kamu serap, bukan, kamu tahu itu yang penyampainya itu benar-benar bisa bisa dipertanggungjawabkan statementnya. Nah itu namanya seks edukasi yang baik. Terus hubungan dengan orang tua yang baik juga itu merupakan salah satu solusi lah gitu ya. Jadi buat kalian semua di usia remaja sudah tahu kan dampak negatifnya luar biasa, sangat merugikan. Baik bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun. Nah, laki-laki itu lebih banyak ke yang tadi dampak negatif itu seperti penyakit ya, seperti yang kalian ungkapkan tadi. Lalu kalau untuk perempuan, kehamilan tadi pun yang seperti kalian ungkapkan tadi. Jadi antara perempuan dan laki-laki memang ada dampak negatif yang akan merusak masa depan kalian. Makanya jauhi, hindari, bukan hanya jauhi tapi hindari. Seperti tadi memilih lingkungan teman. Lalu kalau kita sudah punya iman, kita akan berada di jalan yang lurus. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian ke depannya. Jangan sampai terjerumus ke kenakalan remaja yang seksual ini. Nah, mudah-mudahan aja kalian ke depannya tuh tidaklah kita di lingkungan kita dijauhkan dari yang seperti ini ya. Bermanfaat juga materi yang saya berikan. Mudah-mudahan kalian suka dengan topik yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita ketemu lagi
lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik, yang lebih mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kalian. Ya, karena waktunya sudah habis, baik saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.